Imam Abdullah bin Mubarak 118-181 memang terlahir dari orang tua biasa, namun kisahnya luar biasa. Meski ayahnya seorang budak, Imam Abdullah bin Mubarak lahir dan tumbuh menjadi seorang ulama besar di masa tabi'in. Keilmuannya tidak diragukan lagi. Selain ahli hadis dan ahli fikih, Imam Abdullah bin Mubarak dikenal sangat tawadu dan dermawan membantu fakir miskin. Beliau juga jagoannya mujahidin, as-safar, al-hafiz, Imam az-zuhud. Semua ulama hormat padanya. Abdullah ibnu Mubarak adalah sosok ulama yang penuh lautan ilmu tapi tidak ingin masyhur di kalangan manusia. Nama aslinya yaitu Abdullah ibnu Mubarak atau biasa disebut Ibnu Mubarak atau biasa orang memanggilnya Abu Abdurrahman. Rumah Ibnul Mubarak sangat besar, terletak di Marwa. Halaman rumahnya berukuran 50 kali 50 hasta, satu hasta sekitar 50 cm. Jika Anda ingin melihat ahli ilmu, ahli ibadah dan lelaki berwibawa yang juga dihormati di Marwa, maka Anda akan jumpai rumah tersebut. Setiap hari, banyak sekali orang yang berkumpul di rumahnya. Mereka bersama-sama mengkaji ilmu hingga Ibnul Mubarak keluar dari kamarnya dan mereka pun berkumpul di sekeliling beliau. Ketika Ibnul Mubarak pindah ke Kufah, maka beliau tinggal di sebuah rumah kecil. Biasanya beliau keluar untuk salat, lalu kembali lagi ke rumahnya. Beliau sangat jarang keluar rumah dan tidak pernah lagi didatangi banyak orang. Ketika itu, aku berkata kepada beliau, "Wahai Abu Abdurrahman, tidakkah engkau merasa terasing di sini, jika engkau bandingkan dengan rumahmu di Marwa?" Beliau menjawab, "Aku menghindari Marwa karena hendak menghindari sesuatu yang engkau sukai, dan sekarang aku tinggal di sini karena menyukai sesuatu yang engkau membencinya. Dulu, saat aku di Marwa, tidak ada masalah pun kecuali mereka adukan kepadaku dan mereka mengatakan, 'Tanyakan kepada Ibnul Mubarak,' sedangkan di sini aku terbebas dari semua itu. Jadilah orang yang tak dikenal, yang membenci ketenaran, dan jangan tampakkan bahwa dirimu tidak suka terkenal untuk mengangkat martabat diri. Sebab, kalau engkau mengaku aku zuhud itu sama artinya kezuhudanmu telah roboh, karena engkau menyeret dirimu agar disanjung dan dipuji." Suatu hari aku bersama Ibnul Mubarak mendatangi tempat air. Orang-orang biasa minum dari sini. Beliau mendekat ke mata air tersebut dan minum dari sana, sementara orang-orang tidak mengenal beliau. Mereka berdesak-desakan dan mendorong beliau. Ketika beliau keluar dari sana, beliau berkata kepadaku, "Seperti inilah hidup yang sebenarnya," maksud beliau ketika kita tidak dikenal dan tidak dihormati oleh orang lain. Seorang ulama, bernama Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Kedua mataku tidak pernah melihat orang yang lebih tulus menasehati umat Islam dari Ibnu Mubarak." Dari Husain bin Hasan al-Mirwazi ia berkata, Ibnul Mubarak berkata, "Jadilah orang yang tak dikenal, yang membenci ketenaran, dan jangan tampakkan bahwa dirimu tidak suka terkenal untuk mengangkat martabat diri. Sebab, kalau engkau mengaku aku zuhud itu sama artinya kezuhudanmu telah roboh, karena engkau menyeret dirimu agar disanjung dan dipuji." Dari Asy'ats bin Syubah al-Musyishi, ia berkata, "Suatu ketika Harun ar-Rasyid datang ke Rikoh, nama suatu daerah, lalu orang-orang keluar menyambut Ibnul Mubarak. Mereka berdesak-desakan hingga sandal-sandal putus dan debu berterbangan. Lalu muncullah seorang wanita, budak Khalifah Harun ar-Rasyid, dari sebuah bangunan kayu. Ketika melihat orang-orang begitu ramai, ia beratnya, 'Ada apa?' Orang-orang menjawab, 'Orang alim dari Khurasan tiba di Rikah, namanya Abdullah bin Mubarak.' Maka wanita itu berkata, 'Demi Allah, ini adalah raja, tapi bukan Raja Harun yang tidak bisa mengumpulkan orang-orang kecuali dengan polisi dan tentara.' Dari Qasim bin Muhammad, ia berkata, 'Aku pernah berpergian bersama Ibnu Mubarak. Ketika itu, yang sering terlintas dalam pikiranku adalah, mengapa orang ini dilebihkan di atas kami sampai ia begitu terkenal di kalangan manusia? Padahal, kalau dia salat, toh kami juga salat. Kalau dia berpuasa, kami juga berpuasa. Kalau dia berperang, kami pun juga berperang dan kalau dia berhaji, kami pun sama.' Qasim melanjutkan, 'Suatu malam, saat kami tengah melakukan perjalanan menuju Syam, kami makan malam di sebuah rumah. Tiba-tiba lampunya padam, maka, salah satu dari kami keluar rumah untuk mencari penerangan. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa lampu. Maka aku lihat wajah Ibnu Mubarak, ternyata jenggotnya sudah basah dengan air mata. Melihat itu, aku berkata dalam hati,
kiranya dengan rasa takut seperti ini ia dilebihkan di atas kami. Mungkin, ketika lampu padam dan suasana gelap gulita, beliau teringat hari kiamat. Nuaim bin Hamad berkata, Ibnul Mubarak lebih banyak duduk di rumah, maka ditanyakan kepada beliau, tidakkah Anda merasa kesepian? Beliau menjawab, mana mungkin aku kesepian sementara aku bersama Nabi Muhammad SAW, yang beliau maksud adalah bersama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah singkat tentang sosok Ibnul Mubarak, tentunya masih sangat banyak riwayat-riwayat yang mengkisahkan tentang keagungan beliau. Semoga kita dapat senantiasa meneladai beliau amin. Wallahu a'lam bishawab.